Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Zulfianto di tutorial cPanel. Kalau seandainya teman-teman masih pertama kali melihat video ini, mungkin teman-teman bisa cek ya di playlist, video ini tentang tutorial lengkap cPanel ya. Atau juga mungkin yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya jika seandainya dirasa tutorial cPanel ini perlu untuk teman-teman. Oke. Di video ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mengelola file dan folder ya di file manager dari software cPanel ini. Oke. Jadi di halaman cPanel teman-teman silahkan lihat menu file manager nih di bagian submenu files ya. Klik aja file manager. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan dengan tampilan seperti ini ya. Kita baca satu persatu. File, folder, copy, move, upload, download, delete, restore, rename, edit, bahasa Indonesia aja ya, HTML editor, permission, view, dan extract. Yang mana, gunanya itu juga berbeda-beda. Nanti oh ya sekalian saya mau ngasih tahu langsung aja ya untuk pertama kali ini di bagian, akan ada nanti di dalam file teman-teman itu file dengan extension titik atau dot. Biasanya itu hide ya, nggak bisa dilihat dan tidak terlihat kayak gitu. Jadi bagaimana cara memunculkannya? Teman-teman silahkan klik di sini di bagian setting, kemudian show hidden file. Dalam kurung di sini ada dot files kayak gitu ya. Silahkan diklik aja untuk saat ini supaya nanti nggak bingung. Kemudian klik save. Oke. Nanti akan ada file dot titik. Nah, kayak gini nih. Titik 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 kayak gini nih bakal dimunculkan. Ya, karena nanti akan ada file ht access nih. Yang mana itu penting banget ya untuk, sebuah website kayak gitu. Secara default, pada saat teman-teman membeli domain dan hosting, domain utama itu pasti berada di public HTML ya, isinya seperti ini. Jadi nanti teman-teman biasanya untuk akses websitenya itu kosong atau default dari layanan hostingnya. Saya domainnya wilton.biz.id ya. Nah, ini kosong nih kayak gini, sesuai isinya ada CGI bin ya. Oke. Oke, ini otomatis sudah HTTPS. Oke. Mmm, kemudian kita balik lagi ke bagian utama ya. Saya jelaskan satu-satu nih. Di bagian files, ini gunanya untuk membuat file baru dengan extension bermacam-macam. Nanti kita tinggal buat aja. HTML kah dia, CSS kah dia, JS kah dia, PHP kah dia, atau XML. Terserah nanti teman-teman ingin membuat file apa. Tapi yang harus diperhatikan adalah pada saat kita membuat file ini, tolong diperhatikan kita sedang berada di posisi folder yang mana. Kalau saat ini kita berada di directory home Wilton B. Ini username dan ini tidak bisa diakses oleh publik. Jadi kalau seandainya teman-teman sedang berada di sini kemudian klik file, berarti file ini akan dibuat di dalam directory home Wilton B. Ya, ini yang harus diperhatikan. Misalkan teman-teman ingin membuat file baru di dalam public HTML nih. Kita harus masuk dulu ke dalam direktorinya, baru kita klik file. Contoh saya ingin membuat satu buah file dengan nama index.html. Kemudian saya klik create new files. Nah, ada file baru di dalam. Kalau misalkan ini kita refresh, kosong. Tuh, kosong ya. Karena halaman pertama yang dibaca oleh browser itu adalah index.html. Jarang index.php. Kalau seandainya teman-teman buat di sini ada dua, index.html1 dan juga ada index.php1, yang dibaca pertama kali adalah index.html kayak gitu. Atau saya kebalik ya. Pokoknya salah satu aja yang dibaca. Oke, kemudian di sebelahnya ada folder. Ini gunanya untuk membuat folder baru di dalam direktori yang sedang kita berada saat ini. Kayak gitu. Kemudian di sebelahnya ada menu copy. Ini gunanya untuk mengcopy file atau folder yang kita ingin salin ke direktori lain. Move memindahkan, upload kita ingin mengupload file file baru ke dalam direktori ini. Ya, ini tinggal klik aja cari filenya kemudian sudah kita tinggal klik back aja nantinya kayak gitu. Oke, upload tuh, download, delete. Nah, kan ini sekarang sedang disable ya. Artinya kita klik dulu baru menunya muncul.
Oke. Misalkan kita ingin copy, tuh, kita ingin copy dia di direktori apa, ya. Nah, biasanya saya kalau misalkan mau copy-copy itu, saya salin dulu nih direktori mana yang saya mau iniin. Home, Hilton Bis, Pamasasin kayak gitu ya kan. Nah, saya salin dulu direktorinya, baru nanti pada saat saya ingin pindahkan atau saya copy, saya nanti ingat gitu. Misalkan di sini CGI bin. Dah, kita copy filenya. Otomatis dia nanti akan masuk ke dalam CGI bin. Kita buka ya. Itu ada index.html. Oke. Kalau untuk memindahkan, kita bisa pindahkan dia ke dalam, misalkan ini public FTP. Ya, kita klik move aja, hilang dia ya. Kemudian kita buka nih public FTP, pindah dia ke sini, kayak gitu. Oke, kemudian upload tadi sudah, download ini ya kita tinggal klik aja, nanti otomatis dia akan di-download tuh, langsung terdownload kayak gitu ya. Kemudian, delete ini hapus, restore ini kita ingin mengembalikan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya kayak gitu. Rename kita ganti namanya jadi index.php misalkan, gitu. Kita klik rename files, otomatis extension-nya pun berubah. Kemudian kalau misalkan kita ingin edit ya, oh kita ganti yang di public HTML aja biar kelihatan. Di sini index.html-nya kita edit, langsung tampilannya default ya, kayak gini. Teks kosong aja, teks editor kosong kayak gini. Bedanya apa dengan HTML editor? Nah, itu tinggal klik aja teman-teman, nggak usah bingung ya. Tinggal klik aja HTML editor, kemudian kita edit, kemudian nanti bentuk tampilannya pun berbeda ya. Ini apa yang missing tadi katanya? External asset may fail to load in browser that block mix. Oh, browsernya ngeblok ya. Nah, ini beda. Misalkan huruf tebal. Nah, kalau misalkan ada HTML text editor nih enak nih teman-teman, tinggal gini doang tuh. Tebal dia. Kemudian ini hyperlink. Nah, berarti hyperlink ini bisa kita tambahkan link ya untuk bisa diklik menu. Kita cari menu ini. Tuh, kita kasih misalkan google.com. Oke, kita klik OK. Otomatis dia jadi hyperlink kayak gini. Kita pengen di rata tengah nih. Rata tengah, kita kasih enter deh. Nah, kemudian ini title. Title di bawah nih ya. Ini title kemudian stylesnya kita ganti, oh bukan. Nih heading. Tuh, jadi gede dia ya. Kita coba save deh, yang editor biasa kita close ya. Nah, ini kita save dulu. Saya akan lihatkan, oke, sudah sukses ya di-save. Kemudian kita refresh. Tuh, huruf tebal ini hyperlink bisa diklik ya, menunya ke Google larinya. Kita balikin. Nah, ini enaknya HTML editor ya, kita bisa kayak gitu lah ya. Bedanya dengan text editor gimana? Atau edit biasa nih. Klik aja edit biasa. Tuh, kita harus ngedit tuh kayak gini. Ribet ya. Tergantung teman-teman hobinya yang mana, kayak gitu. Oke. Kemudian, permission. Nah, teman-teman perhatikan nih ada hak akses nih 0755, 644, 777 itu fungsinya berbeda-beda, ya. Nah, kalau misalkan kita mau klik permission-nya ini read, write, execute. User, group, dan orang-orang secara publik bisa membaca. Oke. User-nya bisa menulis, user aja, grup nggak bisa, orang tidak bisa. Nah, untuk execute itu download yang kayak gitulah ya, nggak bisa. Itu batasan. Jadi kalau misalkan ada beberapa files dengan kondisi tertentu yang mana hak aksesnya itu tidak boleh 777, public, group, dan user itu bisa execute kayak gitu nggak boleh ya, ada. Jadi secara default nanti kalau seandainya ada files atau folder yang mengharuskan untuk permission, directory atau filenya itu dengan angka tertentu, nanti untuk cara ngeditnya itu di bagian permission gitu ya. Misalkan teman-teman lagi nggak pengen ngedit tapi hanya ingin melihat saja tanpa dari public, teman-teman bisa klik view kayak gitu. Klik aja view. Jadi nanti dari tampilan view bawaan dari file manager, tampilan kode-kodenya tuh kayak gini tuh. Gitu ya. Kemudian menu ekstrak ini kalau misalkan ada file zip atau file yang terkompresi lah ya, itu kita ekstrak ini menunya. Terus kalau misalkan kita ingin mengkompres dari file tar gz, zip, tar, itu bisa menggunakan, menu kompres kayak gitu aja. Nah, satu lagi tambahan,
Kalau misalkan teman-teman ingin, males lah yang kayak gitu juga bisa klik kanan ya. Misalnya nih, view, edit, HTML edit, move, copy, rename, change permission, delete, dan compress itu ada juga di klik kanan, kayak gitu. Jadi terserah teman-teman nyamannya yang mana, kayak gitu, ya. Itu mengelola file dan folder yang ada di cPanel File Manager, gitu. Nah, tadi kita belum bikin folder ya, kita coba deh bikin folder di sini. Backup, katakanlah kita ingin backup yang ada di sini. Kita bisa lakukan dengan cara, apa ya, kita klik aja deh beberapa file yang ingin kita backup, file dan folder folder yang ingin kita backup, kayak gitu ya. Kemudian jika kita sudah select semuanya, kita copy aja. Kita klik kanan, kita copy. Di mana ingin kita copy, garis miring, backup. Nah, kita masukkan dia ke dalam folder backup, copy file. Jika sudah, nanti kita tinggal cek aja folder backupnya tuh, ada ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk mengelola file dan folder sangat mudah ya, dari menu File Manager. Oke? Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung, silahkan tanya di komentar. Dan juga kalau misalkan ada request, "Om mau dibuatin video tutorial, something dong," gitu, silahkan di komen aja. Nanti kalau misalkan banyak peminatnya akan kita buatkan, ya. Oh iya, satu lagi buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.